Kuliner Jogja yang paling otentik dan dikenal masyarakat luas pastinya gudeg. Kuliner berbahan baku nangka muda yang dimasak bersama santan ini adalah warisan Kerajaan Mataram Islam. Berbeda dengan Yogyakarta, masyarakat di Pulau Kalimantan juga punya sajian khas berbahan buah yang punya genus sama dengan nangka, yaitu si harum cempedak. Bentuknya mirip banget sama nangka, hanya saja dengan ukuran yang jauh lebih kecil. Gak cuma buahnya aja nih yang bisa dinikmati langsung, kulit cempedak juga bisa diolah menjadi masakan dan menggugah selera. Disebut dengan olahan mandai. Katanya sih rasanya mirip banget sama daging ayam. Ayo, siapa yang pernah coba? Apa sih istimewanya? Selengkapnya di Secret Story. Yang aku tahu dia biasanya buahnya kecil gitu, mirip nangka, terus kayaknya bisa buat cemilan juga sih. Rasanya kayak anis karena kan dari kulit cempedak gitu. Mandai adalah salah satu jenis lauk alternatif dari tanah Borneo. Disebut juga mandai basanga alias kulit buah cempedak yang digoreng. Di Kalimantan Tengah dan Selatan, mandai termasuk sajian istimewa. Disajikan berupa sambal goreng, sayur santan atau digoreng begitu saja dengan tambahan bawang atau cabai. Mandai sudah seperti makanan sehari-hari yang dipadukan dengan nasi layaknya lauk pauk. Konon terciptanya mandai berawal dari melimpahnya pasokan buah cempedak di Kalimantan. Kulit cempedak lalu diolah untuk mensiasati sulitnya mendapat lauk makan saat kemarau melanda. Cempedak itu tanaman buah asli Indonesia. Namanya Artocarpus integer. Nah, pada saat musim kemarau, sungai-sungai di Kalimantan itu ada kalanya surut, kemudian ikannya juga tidak banyak, sehingga masyarakat di Kalimantan itu berkreasi apa ya pengganti makanan ikan. Nah, akhirnya mereka mengolah. Kemudian karena kulit bagian dalam itu masih banyak getahnya, kemudian diolah difermentasi. Waktu fermentasinya itu seminggu sampai 1 bulan. Walaupun masih satu keluarga, nangka dan cempedak sebenarnya berbeda. Ukuran nangka jauh lebih besar dari cempedak. Kulitnya berduri dan kasar. Sedangkan cempedak durinya sedikit dan tidak kasar. Daging buah nangka lembut berair, sementara cempedak padat berserat, lebih manis dengan aroma yang khas mirip durian. Harga per kilo cempedak dari petani sekitar Rp5.000 sampai Rp15.000. Tapi di tingkat pasar, harganya bisa melonjak hingga Rp30 sampai Rp40.000. Ada beberapa bagian dari cempedak yang bisa diolah dari daging, biji, kulit. Nah, dagingnya bisa kita makan dan bijinya bisa digoreng ataupun dijadikan campuran untuk sayur. Nah, si daging dari kulit cempedak ini biasanya dimasak, difermentasi, dimasak menggunakan bahan-bahan yang pedas sehingga menimbulkan rasa yang nikmat ketika dimakan dengan nasi. Dalam legenda populer suku Dayak Kenya Desa Apauping, tak jauh dari kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang, Kalimantan Utara, ada lokasi yang disebut Batu Balui. Konon, Batu Balui diyakini adalah bekas suatu kampung yang warganya terkena kutukan gara-gara buah cempedak. Kisah ini bermula dari sekelompok warga mencari buah hutan bersama anjing-anjingnya. Mereka kemudian mendapat buah cempedak yang sangat banyak. Saking banyaknya, sebagian mereka ikatkan pada tubuh beberapa ekor anjing. Sesampainya di kampung, anjing yang membawa cempedak ditertawakan warga yang merasa lucu. Aneh, seketika cuaca berubah. Angin bertiup sangat dahsyat, merusak pemukiman warga dan menyeret warga menjadi satu. Rupanya para dewa tak berkenan dengan sikap mereka yang mengolok-olok cempedak. Bisa jadi, lewat kisah inilah masyarakat Kalimantan diingatkan tentang berkah cempedak bagi kehidupan mereka. Bahwa mandai itu tidak hanya di Banjarmas, seluruh Kalimantan. Jadi kemungkinan besar masyarakat Dayak juga menikmati semua.
Jadi karena banyak sekali di ladang, banyak sekali di hutan, ini diolah apa daripada jatuh, busuk, nggak bermanfaat gitu. Buah cempedak menjadi buah yang kaya manfaat. Semua bagian dari buah ini dapat dikonsumsi dan dinikmati. Tapi ingat, sama seperti nanas, cempedak mengandung gas yang tinggi sehingga bisa memicu naiknya asam lambung. Ada baiknya ibu hamil hindari atau batasi konsumsi cempedaknya ya, karena bisa meningkatkan resiko terjadinya kontraksi dini. Nah, jika ingin mengolah kulit cempedak untuk mandai, pastikan pilih cempedak yang sudah matang ya. Lalu sisihkan daging buahnya. Kulit bagian dalam yang kekuningan, kemudian difermentasi terlebih dahulu selama 1 minggu sampai 1 bulan. Untuk proses mandai sendiri adalah kita harus mengkupas si kulitnya, kulit luarnya, dikupas dulu, di trimming. Setelah dikupas, biji dan dagingnya dipisahkan, kemudian ditaburi dengan garam, difermentasi dengan air kurang lebih 2 hari baru bisa dikonsumsi. Gitu. Nah, taburan garam ini ada fungsinya. Fungsinya adalah untuk menghilangkan getah dari si cempedak tersebut. Siapa yang sangka kuliner yang terbuat dari kulit cempedak ini bisa menjadi kuliner khas yang digemari banyak orang. Tak hanya soal rasa, kuliner ini juga menjadi penyelamat nyawa kala kesulitan makanan. Mau dimakan langsung atau dimasak terlebih dulu, mandai selalu sukses meningkatkan selera makan. Saking berharganya mandai, harga kulit cempedak untuk membuatnya justru lebih mahal jika dibandingkan dengan buah cempedaknya. Aromanya luar biasa, sangat merangsang, bahkan kayak mendekati durian. Di masyarakat Balangan atau sekitar Banjar dan sekitarnya itu semula di restoran-restoran biasa, kemudian semakin meningkat dengan berjalannya waktu, ada penyesuaian, bahkan ada orang Jawa yang tinggal di Banjar atau di Balangan, akhirnya mandai ini diolah menjadi gudeg. Mandai ini diolah menjadi sayur lodeh. Jadi suasananya masakan Jawa gitu, padahal bahannya adalah mandai gitu. Selain nikmat, olahan mandai mengandung banyak manfaat. Kandungan vitamin A dan C-nya tinggi, termasuk juga sumber karbohidrat, protein, lemak, kalsium, dan fosfor. Seratnya ampuh menjaga kesehatan saluran pencernaan dan bisa menekan kadar kolesterol dalam darah. Mengolahnya pun mudah, mandai bisa dibuat berbagai hidangan lezat yang istimewa. Mandai ini saya temukan di beberapa artikel, bisa diolah, ada data yang menuliskan sampai 200 lebih, ada data juga artikel yang baru saya temukan, jumlahnya itu menunya menjadi menu itu lebih dari 770 jenis masakan. Jadi pertama bisa ditumis, bisa dioseng, bisa disambal. Jadi disambal, dicampur dengan udang goreng. Kemudian ada yang menjadi keripik. Olahan mandai segar memang tidak bisa dijumpai setiap hari karena cempedak termasuk buah musiman. Oleh karena itu, masyarakat Banjarmasin menggunakan teknik fermentasi agar mandai bisa dinikmati sepanjang tahun. Hebatnya lagi, olahan mandai bisa dikreasikan sedemikian rupa, tergantung dari kreativitas orang yang memasaknya. Soal rasa, dijamin deh bisa bikin lidah terus bergoyang dan mendatangkan cuan. Rata-rata orang-orang di wilayah sana menjual makanan mandai dengan packaging yang bagus. Jadi makanan tradisional dikonsep dengan packaging yang bagus menghasilkan revenue yang bagus.